Siapa keluar untuk mendapatkan ilmu, orang itu adalah orang yang berjihad fisabilillah sampai kembali ke tempatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pahala jihad dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Keluarga besar Masjid Raya Bintaro Tangerang Selatan yang dimuliakan Allah SWT, Bapak ibu-ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Bulan Ramadan ini bagi umat Islam mulai puasa sudah 1438 tahun Hijriah, 1438 tahun lamanya orang Islam puasa. Sebab perintah puasa yang saya baca ini turunnya itu tanggal 29 Sya'ban tahun kedua Hijrah. Sekarang 1440. Berarti sudah 1438 tahun orang Islam puasa. Jadi lama sudah. Puasa itu tahun kedua, tapi korban tahun pertama. Jadi Idul Adha itu sudah dilakukan oleh Nabi tahun pertama pindah. Puasa tahun kedua. Karena perintah korban itu turunnya di Mekah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ini turunnya di Mekah. Sungguhnya kami telah memberi, ini pakai bismillah ya, dalam hadis Bukhari Muslim pakai bismillah. Jadi kalau kita sholat baca inna a'thaina pakai bismillah. Sebab di dalam hadis Bukhari Muslim ketika menjelaskan surah inna a'thaina ini Rasulullah membaca bismillah. Inna a'thainakal kautsar. Sesungguhnya kami Allah telah memberimu nikmat yang banyak hai Nabi. Sangat banyak nikmat. Fasholli li rabbik. Maka sholatlah kamu untuk menyembah Tuhanmu, wanhar, dan menyembelih hewan korban. Inna syani'aka huwal abtar. Yang membencimu akan terputus. Sesungguhnya yang benci kepadamu dialah yang akan terputus. Ini kisahnya Abu Lahab mendengar anak Nabi yang laki-laki wafat. Anak Nabi kan Al-Qasim namanya, yang paling besar itu wafat. Orang Arab kalau nggak punya anak laki-laki disebut abtar, putus keturunan. Maka Abu Lahab bilang, wah Muhammad abtar, Nabi Muhammad telah putus keturunan. Kata Allah, inna syani'aka huwal abtar. Yang putus tuh yang benci kepadamu. Padahal Nabi dengan Abu Lahab tuh selain paman kandung, besanan pula. Anak Nabi itu yang perempuan 4 tuh, Zainab, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Fatimah. 2 dikawinkan sama anak Abu Lahab. Ruqayyah kawin dengan Utbah bin Abu Lahab. Ummi Kulsum adiknya kawin dengan Utaibah, anak Abu Lahab juga. Dan terakhir Utbah dengan Utaibah ini mati dimakan singa. Ketika sedang dagang diterkem singa. Abu Lahab sudah tahu, Nabi bilang nanti anakmu yang mati. Dia asal dagang, anaknya itu ditumpuin barang-barang keliling. Anaknya di tengah-tengah, tidur di tengah-tengah barang. Orang-orang yang lain tidur di sekelilingnya. Singa itu bisa loncat, dia loncati itu barang, dia gigit itu anak Abu Lahab, mati. Ketika ayat ini turun, ketika tabbat yada Abi Lahabi wa tab turun, sebelum ayat ini, itu anak Nabi sudah disuruh cerai. Kata Umi Jamil, ceraikan itu anak Muhammad. Rasulullah SAW, aku nggak mau punya menantu dari orang yang menghina kita. Celakalah kedua tangan Abu Lahab itu, tabbat yada Abi Lahabi wa tab. Maka anak Nabi itu jadi janda dalam usia muda, umur 16, umur 14 tahun sudah jadi janda. Kemudian alhamdulillah sampai di Madinah nanti Ruqayyah dilamar oleh Sayyidina Utsman. Sempat punya anak, umur 6 tahun dipatuk ayam matanya, kemudian infeksi dan wafat. Anak Ruqayyah. Kemudian Nabi menikahkan Sayyidina Utsman dengan Ummi Kulsum.
nggak punya anak, wafat juga. Kata Nabi, kalau masih ada anak perempuanku, ku kawinkan sama kamu. Tapi tidak ada lagi. Yang paling kecil sudah dinikahi Sayyidina Ali. Orang Syiah memfitnah Ummi Kulsum dengan Ruqayyah ini katanya adalah anak angkat Nabi. Mana anak angkat? Anak kandung, anak angkat. Maka Sayyidina Utsman digelar Dzun Nuraini, orang yang memiliki 2 biji mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak itu kan disebut qurrata ayun, cahaya mata. Jadi 2 anak Nabi dinikahi oleh Sayyidina Utsman, maka Sayyidina Utsman disebut Dzun Nuraini, yang memiliki 2 biji mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Nabi pindah ke Madinah, Nabi langsung korban. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinati yudahi, adalah Nabi Muhammad SAW begitu pindah ke Madinah langsung korban, potong korban. Jadi ini hadis Tirmidzi hasan sahih. Jadi Nabi itu 10 kali korban. Begitu pindah udah korban. Terakhir Nabi korban itu di waktu haji perpisahan, satu-satunya Nabi haji. Sekali aja Nabi haji tahun ke-10. Meskipun haji itu diperintah tahun ke-6 Hijriah, puasa tahun kedua, korban sebelum hijrah, tapi Nabi baru naik haji itu setelah tahun 10, jadi ditangguh 4 tahun. Tapi Nabi umroh 4 kali. Ini sekaligus membantah keterangan satu orang ustadz di YouTube yang mengatakan nggak sah orang naik haji, nggak sah orang pergi umroh kalau belum naik haji. Umrohnya nggak sah katanya. Loh, Nabi 4 kali naik haji, umroh sebelum haji. Jadi nggak sah umroh Nabi 4 kali. Jangan begitu. Apalagi di dalam madhab Syafi'i rahimahullah ta'ala, umroh itu hukumnya wajib, bukan sunat. Sudah saya jelaskan belum ini? Umroh itu wajib, haji itu wajib, sama. Bagi orang kaya wajib umroh sekali, haji sekali. Dalilnya Quran satu aja. Kalau hadisnya udah ditulis Imam Nawawi dalam Majmu' Syarhul Muhadzab segini tebalnya. Khusus dalil-dalil umroh itu wajib. Hadis semua. Nah, saya buka satu ayat Quran saja. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ini wawunya waw ataf. Waw itu kan ada waw ibtida. Ini wawunya waw ataf. Kata sambung wa artinya dan. Tapi fungsinya waw ataf itu dalam bahasa Arab itu lil mutlaqil jam'i. Lil mutlaqil jam'i itu maksudnya perintah yang di kanan waw dengan yang di sebelah kiri waw itu sama. Wa aqimus shalah, wa-nya itu ibtida. Maka dan awal kalimat. Aqimus shalah, tegakkan olehmu salat. Wa dan, nah ini atof. Waw yang kedua ini waw atof. Wa atuz zakah, dan bayarlah olehmu zakat. Apa hukumnya salat? Wajib. Apa hukumnya zakat? Nah, karena waw atofnya itu. Atiullah, taatlah sama Allah. Wa atiur rasul, taat sama Allah dan taatlah sama Rasul. Taat sama Allah apa hukumnya? Taat sama Rasul apa hukumnya? Nah, wawunya itu waw atof. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah. Wawunya tidak, awal kalimat. Dan sembahlah Allah, dan janganlah kamu mensyirikatkan Allah dengan yang lain. Wa, nah ini wa-nya ini atof. Bil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapak wajib berbuat baik. Menyembah Allah apa hukumnya? Berbuat baik sama ibu bapak apa hukumnya? Dari mana kok bisa jadi wajib berbuat baik sama ibu bapak? Karena wawunya itu. Sampai sini paham? Nah, kembali kepada wa atimmul hajja, dan sempurnakan olehmu hajimu. Apa hukumnya haji? Wa dan atof. Wa al umrata lillah, dan sempurnakanlah umrohmu karena Allah. Apa hukumnya umroh? Dari mana dapat itu? Waw atofnya itu. Begitu. Ada orang mengatakan, waktu saya haji kan saya umroh juga. Saya ambil haji tamattu, umroh dulu, terus saya tahallul. Setelah itu tanggal 8 Zulhijjah saya pakaian ihram untuk berhaji, ihram untuk haji. Kan saya udah umroh. Nah, kalau umroh yang ada di dalam haji, umroh wajib dalam haji, nggak perlu pakai wal umrota. Cukup wa atimmul hajja lillah, gitu aja. Sebab dalam haji ada umroh. Kenapa dipisah pakai waw atof? Berarti umrohnya itu umroh yang di luar
haji, begitu keterangan Imam Syafi'i rahimahullah taala. Saya ajarkan ini secara sederhana saja supaya semua yang hadir tahu. Saya pikir inilah yang paling sederhana. Kalau pakai ini itu, apa pakai ini nahu ini, wah repot lah. Kan bukan anak pesantren kita. Umum mengerti lah, kira-kira paham. Maka cepat umroh. Kalau yang udah ada duit umroh. Kalau kita kira-kira ada uang kemudian kita menangguhkannya, nantilah. Terus tiba-tiba bangkrut, miskin, tetap ditagih di hari kiamat. Mana umrohmu dan hajimu? Saya kan miskin, waktu kaya kamu nggak pergi. Karena begitu kita kaya udah jatuh kewajiban. Jatuh kewajiban itu. Kita tangguhkan, lalai namanya. Tiba-tiba kita bangkrut, nggak bisa bayar. Kita tetap ditagih kita sebagai orang yang wajib berhaji. Apalagi sekarang haji umroh itu bisa nabung, artinya bayar sekarang naik hajinya 20 tahun kemudian. Kalau bayar sekarang 20 tahun kemudian bangkrut, miskin kan tetap haji juga dia. Sebab dia udah bayar. Nah ini supaya kita bisa paham. Nah Nabi itu 10 kali korban, tapi puasa 8 kali. Karena puasa baru tahun kedua. Tahun pertama sudah korban. Loh kenapa bisa 10 kali? Harusnya 9 kali. Nggak keburu. Tahun ke-10 Nabi wafat Rabiul Awal. Belum sampai bulan Ramadan. Tapi sudah lewat Dzulhijjah. Haji, korban sudah dikerjakan. 80 sekian hari aja pulang haji, Nabi wafat. Nabi itu 9 Dzulhijjah wukuf di Arafah, haji pertama ya. 10 Jamrah Aqabah. 11, 12, 13 mabit di Mina. 14 tawaf ifadah. 15, 16, 17 Nabi tinggal di Mekah 3 hari. 18 Dzulhijjah Nabi pulang. 18 Dzulhijjah Nabi pulang. 18 Muharram. Dzulhijjah kan Muharram. 18 Safar. 2 bulan ya, 60 hari. 12 Rabiul Awal Nabi sudah wafat. Jadi 90 hari kurang 6, 84 hari kurang lebih Nabi pulang haji, Nabi wafat. Nggak sempet Nabi puasa Ramadan yang ke-9-nya. Maka Nabi puasanya 8 kali, tapi korban berapa kali? 10 kali. Kadang-kadang Nabi sembelih 2 kambing biri-biri yang kibas yang gemuk, 2. Satu untuk Nabi dan keluarganya, satu untuk umatnya. Nabi itu kalau korban 2, satu untuk keluarga dan satu untuk umat. Sembelihnya begitu bacanya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya Allah terimalah korban dari Muhammad Rasulullah dan keluarganya. Tsumma dhahabihi. Kemudian Nabi menyembelih 1 kibas. Ini hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kemudian Nabi sembelih 1 ekor lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min ummatin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi bilang ini umat Nabi semuanya, Nabi korban 1. Dan disinilah dalam kitab Kifayatul Akhyar, Syekh Mawardi mengatakan, Imam Mawardi, bagi pejabat negara, sunat potong 2. 1 untuk dirinya dan 1 untuk rakyatnya. RW potong 2. 1 untuk dirinya, 1 untuk RW-nya, begitu. Pelit sekarang mana mau. Presiden potong 2, 1 untuk diri dan keluarganya, 1 untuk umatnya, rakyatnya, begitu. Sunatnya begitu. Seandainya 1 RW ini miskin semua, nggak ada yang korban tahun ini, miskin semua, maka RW sunat mengeluarkan kas RW. Kas RW dikeluarkan, beli 1 kambing, potong untuk 1 RW itu. Karena apa? Karena korban itu syiar, mesti ada syiarnya. Jadi RW keluarkan kas RW, sembelih untuk orang-orang. Kenapa kok pakai uang kas? Karena RW kita miskin semua, bangkrut. Habis pemilu miskin semua. Paham? Dan kita yang tidak bisa korban,
Sunat menumpahkan darah. Ini nggak bisa korban kambing, nggak bisa nih, miskin nih. Apa yang bisa? Kelinci. Kelinci kan kakinya 4 juga. Maka kita sembelih pada tanggal 10 Zulhijjah itu sembelih. Bismillahirrahmanirrahim, sembelih. Anaknya nanya, apa ini Pak? Kelinci. Untuk apa? Korban kita sekeluarga, untuk kita. Tapi untuk kita aja, jangan bawa ke tanah lapang. Saya korban 1 kelinci gitu. Wah, kurang. Untuk kita aja. Yang penting menumpahkan darah. Kelinci kah, ayam kah? Supaya kita ada gairah. Ya Allah, saya miskin cuma bisa potong kelinci. Anak-anak kita, kok kelinci Pak? Ya kok kere bapakmu nak. Nanti kalau bapakmu kaya baru kambing gitu. Jadi ada gairah dia. Sampai sebegitunya demi Syiah. Karena korban itu salah satunya adalah Syiah. Kita belum bahas ini, nanti insya Allah pada bulan-bulan Dzulqa'dah nanti kita akan bahas insya Allah tentang korban ini. Nah, tapi saya mau ceritakan bahwa korban itu duluan daripada puasa. Artinya Idul Adha lebih dulu daripada Idul Fitri. Kalau begitu Nabi menentukan hari raya Idul Fitri, Idul Adha itu tidak lihat orang wukuf di Arafah. Enggak dong, kan belum ada orang wukuf di Arafah. Orang Nabi aja wukuf di Arafah tahun 10 kok. Kan orang kafir naik haji. Ya orang kafir naik haji, tapi wukufnya di Musdalifah, di Tanah Haram. Mereka nggak mau keluar dari Tanah Haram. Nabi lah yang menukarnya. Siapa wukuf di Tanah Haram, wukufnya nggak sah. Wukuf harus di luar Tanah Haram. Makanya tidak ada orang wukuf di Arafah sampai tahun 10. Tapi Nabi Idul Adha setiap tahun sampai tahun 10 meskipun tidak ada orang wukuf. Jangan tahun ini kalian bilang, wah orang di Mekah udah wukuf kok, berarti besok otomatis kita Idul Adha. Oh tidak, kita Idul Adha bukan Idul Haji. Idul Adha bukan Idul Haji. Idul Adha itu lihat bulan juga. Idza ra'aitumul hilala dzil hijjah wa yudhi ahadukum wa arada ahadukum an yudhi falyumsik an sya'rihi wa azfarih. Barang siapa di antara kamu melihat hilal 1 Zulhijjah sedangkan kamu berniat berkorban tanggal 10-nya, maka hendaklah dia menahan diri untuk tidak memotong rambut dan kukunya sampai dia potong hewan korbannya. Berarti kan dari tanggal 1 mulainya itu. Lihat hilal, itu hadis Bukhari Muslim. Nah, Qur'annya juga lihat hilal. Yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit yang banyak. Ini heran kita ini. Bulan sabit ada berapa? 1. Bulan ada berapa? 1. Tapi kenapa di Quran ahillah bukan hilal? Harusnya kan yas'alunaka anil hilal. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal 1 bulan sabit. Ini enggak. Quran berkata yas'alunaka anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal yang banyak. Imam Qurtubi mengatakan karena setiap bulan hilal itu kembali. 1 tahun ada 12 kali hilal muncul, meskipun bulannya sama itu juga. Itu membuktikan bahwa hilal itu diperlukan setiap bulan. Berapa kali? Setahun berapa kali? 12. Mereka bertanya kepada hai Nabi tentang bulan sabit. Qul jawab, hai Nabi, hiya mawaqitu linnas. Itu bulan sabit untuk patokan waktu bagi manusia. 1 Ramadan pakai hilal, 1 Syawal pakai hilal, 1 Zulhijjah pakai hilal, 8 Zulhijjah hari tarwiyah pakai ihram untuk haji, 9 Zulhijjah wukuf di Arafah, 10 Zulhijjah melontar jamroh, 11, 12, 13 mabit di Mina. Itu berdasarkan hilal. Kok kita hari raya Idul Adha berdasarkan orang wukuf, sedangkan orang wukuf berdasarkan hilal. Nah, ini pencerahan lah supaya kita jangan ngotot. Kalau mau berdebat boleh berdebat, boleh, nggak tertutup kemungkinan berdebat. Tapi ini dalil kenapa kita tidak ikut orang wukuf. Sebab wukuf itu sendiri tanggal 9 di sana, di sini kan belum tentu, bisa saja di sini masih tanggal 8. Kalau terjadi perang Israel Arab, rudal di mana-mana, orang nggak naik haji. Terus nggak ada orang wukuf, bagaimana coba? Kalau patokannya wukuf, saudara-saudara, Menteri Agama pidato, berhubung tahun ini tidak ada orang wukuf, ada perang, maka Idul Adha dibatalkan. Itu tidak mungkin terjadi.
Karena bukan Idul Adha itu bukan Idul Haji. Paham? Dia hari raya kurban. Puasa ini latihan yang Allah buat untuk manusia yang beriman. Dalam 1 bulan berubah pangkatnya dari mukmin menjadi muttaqin. Wah, tinggi sekali itu. Mukmin, muttaqin, itu tinggi sekali. Mukmin kalau mati, orang beriman kalau mati berhak ditimbang di timbangan amal. Kalau amal jahatnya lebih banyak, dia masuk neraka setelah ditimbang. Kalau amal baiknya dia lebih banyak, setelah ditimbang dia masuk surga. Kan Quran itu. Fa amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Kalau dia banyak dosa masuk neraka walau beriman. Nah, kalau bertakwa dia masuk surga tidak diperiksa-periksa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang bertakwa masuk surga enggak diperiksa-periksa. Uiddat lil muttaqin, itu surga dijanjikan hanya untuk orang bertakwa. Tanpa diperiksa dia masuk. Nah, Allah katakan di ayat ini kutiba alaikumus. Yang dipanggil orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Beda dengan salat. Kalau menyembah Allah yang dipanggil manusia. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sama ujungnya bertakwa juga, tapi yang dipanggil manusia. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu. Pasti kalau kamu sungguh-sungguh menyembah Tuhanmu itu, kamu akan berubah menjadi orang yang bertakwa. Hai manusia. Nah, sekarang kita akan tanya, Tuhan itu siapa? Kan Tuhan ini ada yang ngaku Tuhan, Fir'aun ngaku Tuhan, Namrud ngaku Tuhan, Ustaz Nasr ngaku Tuhan. Ada yang diakui sebagai Tuhan, manusia yang diangkat jadi Tuhan. Ada melalui sidang. Pendeta-pendetanya sedunia diangkat jadi anak Tuhan. Ada. Sekarang yang mana Tuhan yang disembah itu? Kan diperintahkan sembah Tuhan. Nah, Allah jelaskan di surah Thaha ayat 14. Innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana. Dan tiada sesembahan kecuali aku Allah saja. Fa'budni. Oleh karena itu sembahlah olehmu akan aku Allah. Wa aqimis salata lidzikri. Cara menyembahnya adalah dengan menegakkan salat. Nah, itu keterangan daripada surah Al-Baqarah tadi. Sembah Tuhanmu, Tuhan yang disembah itu cuma satu. Pakai innani lagi. Kalimat sumpah itu innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Nah, itulah yang kita sembah. La ilaha illa ana. Tiada sesembahan kecuali aku Allah. Fa'budni. Oleh karena itu wajiblah kamu menyembah aku. Wa aqimis salata lidzikri. Dan tegakkanlah salat untuk mengingat aku itu. Ah, begitu. Cara nyembahnya dengan menegakkan salat. Bukan caranya kita. Jadi Allah perintahkan sembahlah Tuhanmu. Kemudian Allah jelaskan, Tuhanmu yang kau sembah itu aku aja, nggak ada yang lain. La ilaha illa ana, aku saja. Dan cara nyembah aku itu dengan menegakkan sholat. Bagaimana cara menegakkan sholat? Lihat Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu bagaimana kau lihat aku sholat, kata Nabi. Berhajilah kamu bagaimana kamu lihat aku berhaji. Khudhu manasikakum, khudhu minni manasikakum. Ambil manasik hajimu itu sesuai dengan yang aku buat, yang aku ajarkan. Kalau sholat itu yang dipanggil manusia, tapi kalau puasa yang dipanggil orang beriman. Dan sholat itu ujungnya bertakwa. Puasa itu juga ujungnya bertakwa. La'allakum tattaqun. Tapi selain latihan untuk takwa, dia ada dosa dan ada penghampusan dosa dan ada penambahan pahala. Berapakah pahala sholat? Tidak terhingga. Tidak ada yang tahu. Malaikat pun tidak tahu. Rasul pun tidak tahu. Berapa besar pahala sholat subuh? Nggak ada yang tahu. Malaikat nggak tahu, Rasul nggak tahu. Allah saja yang tahu. Kalau sholat sunat ada dikasih tahu. Ada hadisnya, Nabi beritahu.
Misalnya rakaatil fajri khairun laka minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat sebelum subuh lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Itu salat sunat lebih baik dari seluruh dunia dan isinya. Berapa pahala salat subuh? Nggak ada yang tahu kecuali Allah. Malaikat pun nggak tahu, catat saja. Kalau pahala tidak terhingga. Bagaimana pahala puasa? Sama, tidak terhingga. Sama-sama rukun Islam. Kata Nabi dalam hadis Qudsi, Allah berfirman, As-sawmu liya, puasa itu untukku. Aku di sini Allah. Hadis Qudsi Allah yang berfirman, puasa itu untuk aku Allah. La ilaha illallah. As-sawmu liya, puasa itu untuk aku Allah. Wa ana ajzi bih, dan untuk membayar pahalanya aku aja yang tahu langsung. Oh, jadi malaikat pun nggak tahu berapa pahala puasa, nggak tahu. Siapa yang bayar? Allah langsung. Berarti malaikat cuma nyatat aja, Tengku Zulkarnain puasa. Pahalanya Allah yang tahu. Kalau pahala sama-sama tidak terhingga, puasa dengan sholat tidak terhingga. Tapi ampunan dosa, sholat ampunan dosanya itu per sholat. Inna sholata ila sholati kafarah lima bainahuma. Ini hadis Bukhari Muslim. Sesungguhnya sholat yang satu dengan sholat berikutnya mencuci bersih dosa antara 2 sholat itu. Jadi pendek-pendek. Subuh seluruh dosa bersih. Pergi ke kantor, naik mobil, disalip-salip orang, keluar kebun binatang, kampret, kodok, komodo, cebong, macam lah. Orang yang dimaki nggak dengar. Kalau yang dimaki dengar, kita mesti minta maaf sama dia. Repot lah, anak kenal pun nggak. Ini dosa kecil, sayyi'at. Begitu kita sholat zuhur, seluruh dosa antara subuh dengan zuhur hilang. Dan lagi naik motor nih, naik mobil, tiba-tiba di depan perempuan melintas, macam gitar listrik. Kita lihat, maka sampai sholat zuhur bersih semua dosanya. Zuhur ke asar gitu juga, asar ke maghrib gitu. Makanya siapa yang sholat 5 waktu, maka dia seperti mandi 5 kali di sebatang sungai yang mengalir di depan rumahnya, dan sungai itu jernih dan dalam airnya. Tenang itu maksudnya dalam. Air, kalau sungai airnya tenang berarti dalam. Maka kamu kalau mandi 5 kali sehari, tidak akan ada daki yang melekat di tubuhmu. Maka orang yang sholat 5 kali dia tidak akan punya dosa, bersih. Karena itu disebut inna sholata illa sholati kafarah lima bainahuma. Sholat yang satu kata Nabi menuju sholat berikutnya mencuci bersih antara 2 sholat. Jadi sholat satu hari 5 kali, terminal pembersihannya. Kalau Ramadan lain. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ini hadis Bukhari Muslim juga. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Siapa yang puasa iman karena Allah dan ihtisaban, dijaganya puasanya dari rusak. Nggak lihat aurat orang, mulut nggak maki-maki, kuping nggak dengar maksiat, mata pun nggak lihat aurat wanita. Dia jaga akalnya lurus, nggak mikirin yang porno-porno yang jahat-jahat. Kalau seperti itu puasanya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Allah ampunkan seluruh dosa-dosanya seumur hidup yang lalu. Jadi Ramadan itu luas dia, seumur hidup. Kalau kita umur 60, umur 15 mulai puasa, balik, maka selama 45 tahun dosa kita ampun dengan Ramadan 1 kali. Maka jangan main-main dengan Ramadan ini. Mungkin ini Ramadan terakhir. Tahun depan kan datang lagi, Pak. Ramadannya datang, kamunya yang nggak ada. Udah jiun. Jaga nih Ramadan nih. Tidak mampu, saya pun tidak kuatnya puasa ini. Lemah saya. Tapi paling tidak jangan buat dosa, itulah. Supaya pahala puasa itu full. Tidak kempes dia, nggak bocor keluar. Nggak bocor. Ibarat ban, kalau dipompa penuh pun kalau bocor kan, ya besok pagi kempes lagi. Dia harus dijaga kebocoran agar full. Pahalanya dan seluruh ganjarannya itu penuh. Sampai sini paham? Kenapa bisa dalam 1 bulan orang
puasa jadi bertakwa? Sebab latihannya itu aneh. Pertama, dia menghancurkan nafsu, dan kedua, dia memperkuat iman. Itulah latihan puasa itu, riadohnya. Bayangkan kita 14 jam kalau di Indonesia. Kalau tahun ini di Islandia 22 jam. Saya pernah 20 jam ketika di Amerika. Bani Israel 24 jam. Bani Israel itu puasanya 24 jam, wisol namanya. Jadi dia makan malam jam 9 malam, sahur, nanti bukanya jam 9. Terus langsung puasa lagi. Dia hanya beberapa jam aja, 1 jam, 2 jam aja boleh makan, habis itu lanjut lagi gitu. Selama 40 hari. Itu wisol namanya. Sedangkan kita diharamkan puasa itu. Nah, Rasulullah SAW anil wisol. Rasulullah mengharamkan puasa yang 24 jam itu. Jadi memang paling lama di dunia ini 22 jam. Kalau jarak waktu itu 22 jam, itu berarti dunia ini paruh dua. Separuh malam, separuh siang. Karena 12 jam aja kan. Kalau 22 jam kan berarti ada yang malam, ada yang siang itu. Kalau jarak dari ujung ke ujung itu hanya 12 jam, berarti kalau siang, siang semua, malam, malam semua. Tapi kalau jaraknya 22 jam, 24 jam, itu pasti separuh malam, separuh siang. Sekarang teleponlah orang-orang di California. Hello my brother, good morning. Apa ini good day ya, good afternoon. Gondolmu ini tengah malam bos katanya. Jam 1 malam ini katanya. Berarti kan dunia paruh dua. Puasa itu membuat nafsu kita tuh turun sampai ke titik nol. Oleh karena itulah selama 14 jam orang Indonesia diharamkan makan, minum, dan bercampur dengan istri waktu puasa. Sekarang kenapa kita pikir sekarang? Kita pikir, kenapa makan, minum, dan bercampur sama istri yang dilarang? Karena itu makanan nafsu, makanan jasmani, makanan tubuh. Dan itu pekerjaan binatang. Minum kawin, makan minum kawin. Babi pun makan minum kawin juga. Monyet pun makan minum kawin juga. Kapan babi baca Quran? Ada babi mau baca Quran. Kalau kita ini cuma hidupnya makan minum kawin, babi pun begitu, kambing pun begitu, komodo pun begitu, kebong juga gitu. Makan minum kawin, makan minum kawin. Gimana? Itu kalau dikerjakan, orang yang banyak makan nafsunya banyak, mesti kuat. Kalau guru saya ingat betul itu. Saya tanya, atau bagaimana? Dilihatinya saya. Dia bilang apa? Kau lihat makannya nak. Kalau gurumu makannya banyak, nggak usah kau dekati. Pasti nafsunya besar. Jadi saya udah setua ini, kawan-kawan saya yang makan banyak rata-rata jahat. Yang dari muda kalau makan, bisa 6 kali sehari. Rata-rata jahat. Tapi kalau yang dari kecil-kecil kami makannya memang udah sedikit. Banyak kawan saya itu yang orang-orang Jawa lah, makan tuh sedikit. Sampai setua ini kami ketemu memang baik. Lurus dia. Imam Ghazali bilang, kalau mulut nggak bisa dijaga dari makanan, kemaluan pun nggak bisa dijaga dari perzinahan. Oleh karena itulah Allah mewajibkan, tak peduli asal beriman. Mau tua, mau muda, mau kaya, mau miskin, mau jenderal, mau gembel, mau pejabat, mau rakyat jelata, nggak peduli asal beriman. Sini, semuanya wajib tahan nafsu 14 jam minimal. Nggak makan, nggak minum, nggak kawin, nggak melakukan hubungan suami istri. Sehingga selama puasa itu nafsu turun dari nafsu yang paling jelek al-marah, dari nafsul amarah turun jadi lawamah, dari lawamah turun menjadi mutmainnah, dari mutmainnah turun menjadi radiyah, dari radiyah menjadi mardiyah. Nafsu paling rendah sekali nafsunya nabi-nabi, kamilah, nafsu yang sempurna, kamilah. Kalau kita dapat mardiyah hanya ridha, udah syukurlah.
Siapa yang nafsunya diridhoi? Sahabat Nabi. Pasti kalau sahabat Nabi. Kita berjuang menuju situ. Di mana ayat Quran bilang sahabat Nabi itu nafsunya radiyah dan mardiyah? Lihat di surah At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam adalah golongan muhajirin dan ansar. Mereka akan mula-mula masuk surga. Muhajirin dan ansar. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang di belakang mereka yang mengikuti muhajirin dan ansar. Radhiyallahu anhum. Allah ridha kepada mereka. Wa radu'an, dan mereka pun ridha kepada Allah. Ini nafsul radiyah ini. Sahabat, kita bisa nggak? Bisa nggak kita nafsu kita radiyah mardiyah? Bisa, syaratnya kayak sahabat. Sahabat itu sepertiga hartanya untuk agama. Sepertiga. Biar pejabat, biar gembel. Salman Al-Farsi diangkat jadi gubernur di Parsi. Kampung dia Iran. Dia itu khalifah. Gajinya disedekahkan semua untuk orang. Nggak 1 rupiah pun dia nggak mau makan gaji negara. Ini enggak, udah jadi BPIP mau yang lain lagi itu kalau gaji dari negara kalau bisa double. Nggak tahu dia duit yang dimakannya itu duit keringat dan darah rakyatnya. Nggak usah bangga lah punya gaji banyak dari negara, nggak usah bangga. Kadang sedih kita kerja di BUMN, mobilnya Land Cruiser, gajinya ratusan juta, perusahaannya rugi. Bukan rugi setahun, selama dia kerja situ rugi terus. Itu kan nggak ada otaknya itu. Ini orang Medan bilang ini, nggak ada otaknya. Kalau saya kerja di satu perusahaan itu saya pimpin rugi, saya berhenti. Alangkah malunya saya, digaji setiap bulan, perusahaan yang saya pimpin rugi. Ruginya bukan setahun, bertahun-tahun. Nggak usah bangga makan dengan gaji rakyat. Salman Al-Farsi semua gajinya disedekahkan untuk rakyatnya yang miskin. Dia pulang kerja kira-kira habis zuhur kalau sini. Ya dulu begitu ya, habis zuhur udah kerja, udah selesai. Kan nggak banyak urusan dulu. Maka dia membeli daun korma. Daun kurma dibeli. Sampai di rumah dianyam jadi keranjang. Belinya modalnya 1 dirham. Besok sambil beli bahan keranjang yang dibuat hari ini dijual besok, dapat 3 dirham. 1 dirham untuk makan, 1 dirham untuk modal besok, 1 dirham sedekahkan lagi sama orang. Sepertiga, Masya Allah. Semua begitu. Abdullah bin Mas'ud begitu, semua begitu. Kalau kita 1/10 aja udah hebat. Manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa sedekah dengan 1 perbuatan baik, siapa berbuat baik 1, Allah bayar 10 kali lipat. Jadi kalau gaji kita 10 juta, setiap bulan kita sedekah 1 juta, itu berarti kita sudah melakukan 1/10. Artinya 10 juta dihitung sebagai sedekah. Kan satu dibayar 10. 1 juta dibayar 10 kali 10 juta. Sedekah 1 juta dihitung kita bersedekah 10 juta. 9 juta lagi kita makan untuk keperluan kita, ditimbang di akhirat menang. Menang nggak? Kalau 1/10 sanggup nggak sedekah 1/10? 1/100 aja gemeter sama jenggotnya gemeter. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar. Kepada mereka muhajirin ansor dan pengikut muhajirin ansor dijanjikan Allah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ada sungai madu, ada sungai susu, ada sungai arak, ada sungai air. Araknya tidak memabukkan, lezat diminum, manis. Sini ada murid saya minum tua ketangkep sama saya di Medan.
Senin menghadap saya bilang. Guru dulu begitu, Pak. Hari Ahad saya jalan, saya lihat murid saya mabuk di kedai tua. Puter saya. Saya lihat gitu. Dia sekali dilihatnya saya. Besok Senin ngadap saya ya, saya bilang. Enggak saya suruh berhenti mabuk, enggak. Yang udah mabuk dia. Senin dia ngadap. Nangis dia, ampun aku Pak. Ah gitu guru dulu. Murid-murid dulu pun begitu. Ampun aku Pak, nggak aku buat lagi Pak. Singkat cerita saya tanya, apa sih rasanya tua itu nak? Pahit Pak, macam racun tikus. Kok kau minum lah, bodohnya lah kau. Di sorga nanti ada satu sungai nak, namanya sungai arak. Sungai minum, sungai arak. Tapi lezat untuk segala peminum-peminumnya. Dan manis, tidak membuat mabuk. 4. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Dzalikal fauzul azim, itulah kesuksesan yang paling agung, kesuksesan yang besar, yang agung. Nah, sekarang kita kembali. Dengan puasa, makan ditahan, minum ditahan, istri ditahan. Itu nafsu turun. Paling tidak kita ini selama puasa seumur hidup ini, nafsu kita itu mutmainnah lah. Mutmainnah itu apa? Nggak doyan selain agama. Kalau nggak agama nggak mau. Jadi ukurannya agama aja. Dia udah 2 hari nggak makan, laparnya bukan main, udah gemeteran. Ketemu orang, dikasih makan di nasi Pak. Bapak udah 2 hari nggak makan, iya ini makan nasi. Terus dikasih 2 mangkok kare. Ini kare 2 mangkok, Bapak pilih salah satu. Ini kari apa? Ini kari kambing. Ini kari anjing. Dia pilih kari kambing. Ada orang yang kelaparan 2 hari nggak makan, dikasih nasi, dikasih kari, ini makan. Kari apa? Ini kari anjing. Lebih baik nggak usah makan. Saya makan nasi aja. Kenapa? Anjing haram. Itu orang yang nafsunya mutmainnah itu. Dia ukurannya Allah. Kalau selain Allah dia nggak mau. Ini kira-kira kalau saya kerjakan Allah ridho nggak sama saya ini? Nggak jadi saya. Begitu. Kalau saya kerjakan ini kira-kira Allah suka nggak? Suka, kerjakan. Ukurannya itu Allah, itu yang nafsul mutmainnah itu. Mau makan, mau minum. Ini minuman apa ini? Allah suka nggak kalau saya minum ini? Ukurannya gitu. Perempuan mau nikah, kalau saya nikah sama dia, suka nggak Allah sama saya? Oh nggak suka Allah sama, karena ini lain agama sama kamu. Ya nggak jadi. Nggak ada cinta-cinta apa cinta. Love at the first time itu bohong. Cinta pada pandangan pertama nggak ada. Dalam Islam cinta itu datang setelah berkorban. Kalau pada pandangan pertama itu nafsu. Besok-besok lamaran kita ditolak, dialah manusia paling kita benci. Nggak ada, bukan cinta itu nafsu. Cinta itu datang setelah berkorban. Dalam Quran cinta itu datang setelah nikah. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah ciptakan istrimu dari golonganmu, jenismu sendiri, manusia kawin dengan manusia. Litaskunu ilaiha, agar hatimu tenang kalau istrimu manusia. Kalau istrimu monyet mana tenang? Ya kita pas mau perlu dia naik pohon. Dia jawab, nggak mood. Kawin dengan jin, boleh. Syekh Zakaria Al-Ansari mengatakan dalam kitabnya, boleh kawin dengan jin kalau sama-sama Islam. Tapi tidak afdol, rugi kita. Kalau saya kawin dengan jin, dia Islam, saya Islam, nikahnya ada syarat rukun, bapaknya menikahkan saya atau walinya menikahkan saya bayar mahar, sah pernikahan kami. Tapi rugi, anak saya anak jin. Saya pulang kampung naik kereta api, ya enggak? Kata tetangga yang duduk di sebelah saya, pulang kampung Pak. Sendiri? Enggak, bertujuh. Kalau enggak loncat di jendela. Litaskunu ilaiha, kalau kamu nikah dengan sejenismu manusia, sama-sama manusia, sama-sama orang beriman, hatimu tenang.
Sakinah itu ditaskunu ilaiha itu asal kata sakinah, tenang hatimu sama istrimu itu. Wa ja'ala bainakum, dan kemudian baru muncul wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan kemudian setelah nikah itu seiring dengan pengorbananmu atas istrimu, pengorbanan istrimu atas kamu, tumbuhlah cinta di hati kamu. Di hati mereka tumbuh cinta setelah pengorbanan itu. Warahmah, dan kasih sayang. Maka nggak usah heran orang udah tua, kakek-kakek, nenek-nenek masih saling cinta. Saya udah lihat itu. Satu orang kakek-kakek umur 80-an jalan pagi, tertatih-tatih pagi. Saya pulang dari masjid naik Vespa. Baru ngajar saya waktu itu, jam-jam 7 lah, lebih sedikit. Jalan. Kakek-kakek itu jalan, istrinya ketinggalan. Dipanggil istrinya. Ayah, berhenti dia. Ditunggunya istrinya, datanginya istrinya, diambilnya anduk kecil, dielapnya keringat istrinya itu, terus dikecupnya kening istrinya. Saya berhenti naik Vespa tuh, saya lihat, apa hebatnya nenek peot itu. Cantik enggak, apa enggak, kurus kering, beralah, udah peot keriput, dicium dengan kasih sayang, dipeluknya istrinya meletakkan wajahnya ke ketiak suaminya. Harum dirasanya. Saya pulang, saya pikir kok hebat kali ya. Oh, ayat Quran itu menceritakan bahwa semakin banyak kita berkorban atas istri kita. Kita cari nafkah, susah payah, kena jemur, kena panas, kena hujan, dimaki bos, dapat duit untuk istri. Istri pun masak, kita masih tidur dia udah bangun masak. Habis kita mandi udah ada sarapan. Kita pergi, dia tunggu kita pulang kerja, makan sama-sama. Saya dulu sama istri kadang-kadang jam 3 baru makan. Pulang kampus jam 3, saya bilang, kamu makanlah. Enggak ayah, enggak enak, enggak ada abang, enggak enak katanya. Oh, begitu makan berdua, walaupun cuma sama rebus sawi hijau aja, rasanya manis. Padahal sawi pahit, terasa manis. Jadi jangan percaya kalau ada cinta pada pandangan pertama, itu nggak ada, nggak mungkin. Ayam aja cinta sama anaknya karena berkorban. Dia bertelur. Oh, saya lihat ayam bertelur itu Pak, masih SD udah saya lihat. Banyak sekali ayam saya. Ayam paling saya sayangi itu yang warna kuning, itu saya taruh dalam rumah bertelurnya. Saya bikinkan sangkarnya. Waktu dia bertelur saya lihat jarak sejengkal aja gitu. Dia berdiri rupanya dia. Mau bertelur berdiri, dia gelisah. Terus berdiri, terus iktidal, lurus. Dan dia his kayak manusia juga. His. Ya Allah, mau mengeluarkan telurnya itu sampai pucat. Pelan-pelan telurnya keluar dikit-dikit terus jatuh. Tuh, begitu jatuh dia langsung kecapean. Aduh, kasihannya wajahnya pucat. Saya pikir kadang-kadang berdarah. Dan itu 10 kali sehari, setiap hari. Coba ibu-ibu melahirkan tiap hari 10 kali. Kadang-kadang 15 telurnya, kadang-kadang 10, 11, 12. Habis bertelur dia nggak berhenti korban. Dia mengeram 21 hari. 3 hari sekali baru makan minum. Maka ayam saya kalau mengeram, begitu dia keluar dari sangkarnya itu, mesti udah saya sediakan jagung sekenyang-kenyang supaya dia cepat aja makan kenyang, minum, balik lagi dia. Kalau kelamaan di luar, telurnya nggak jadi. Badannya yang gemuk jadi kurus, 21 hari kurang makan, kurang minum, berpuasa mengkerami anaknya. Begitu anaknya lahir, kurang lagi pengorbanan, tambah lagi. Dia harus cari makan, setiap dapat untuk anak, setiap dapat untuk anak. Dia sendiri lapar. Malam anaknya semua kenyang, dia lapar. Selama 4 bulan sampai anaknya disapih. Nah, coba ganggu anaknya. Anaknya si kecil-kecil gitu, dia jalan, kita ganggulah, ambil sapu hijau sorong. Kita diterkam. Padahal kita 90 kilo, dia cuma sekilo. 90 kali lebih besar dia terkam, jangan main-main. Paham? Rakyat ini kalau udah terlalu sakit bikin pemerintah, 90 kali lebih besar itu diterkamnya. Apalagi sama besar, apalagi kurus. Kalau ayam begitu mau menabung nyawanya untuk anaknya, kenapa jawab? Kenapa? Karena dia telah berkorban banyak atas anaknya. Paham?
Kamu kalau mau cinta sama istri, bukan disuruh dia bersolek, berkorbanlah banyak-banyak untuk istri. Pasti kita cinta sama dia. Sebab ini benda, istri kita ini, sudah banyak kali korban kita sama dia. Sayang apa enggak kita? Sayang, kayak saya sama Vespa saya. Sayang saya. Sampai sekarang masih saya simpan Vespa saya. Masih mulus, cantik. Kenapa? Karena saya memang susah-susahnya dulu naik Vespa. Adapun uang saya nggak beli mobil di Medan. Karena saya memang cukup lah dengan Vespa itu. Dekat-dekat sih Medan tuh dekat-dekat. Dan bersih. Sekarang sudah macet, panas, susah juga. Dulu terakhir saya pindah itu masih 32 derajat Celcius. Paling panas di Medan. Kadang-kadang kalau musim hujan dia 26, 25. Nikmat lah. Saya mau pulang ke Medan. Saya udah capek lah di Jakarta. Mau pulang ke Medan saya. Saya ada dikasih tanah pesantren di Namurambi. Kalau pagi itu 23 derajat Celcius. Dingin, airnya jernih kayak air hujan, Masya Allah. Tapi saya balik-balik juga lah kemari nanti, kalau kalian masih mau. Nah lanjut, nafsu itu turun sampai mutmainnah. Sementara ketika makanan kita di stop, makan minum istri di stop, makanan rohani ditambah. Itu yang heran kita lihat, Allah memang hebat lah. Kita ciptaan Allah sih. Untuk menjadi bertakwa itu nafsu harus nol, iman harus kandas. Kalau saya musafir, pulang ke kampung nenek saya ke Aceh, naik kapal terbang 3 jam. Itu saya di mobil pakai AC, di airport pakai AC, di kapal terbang pakai AC. Nggak lemes saya, makan lagi. Namanya musafir. Kalau naik Garuda, minumnya ditawari loh. Ada jus jambu, ada jus jeruk, ada teh panas, kopi, ya kan? Makan dikasih, paling nggak 2 itu, ikan atau ayam, ikan, ayam. Sampai ke Aceh, bisa masuk restoran, kari kambing, makan segala macam sekenyang-kenyang saya. Badan saya nggak lemes musafir, tapi agama saya, makanan rohani saya, diporting separuh. Sholat, zuhur 2 rakaat. Musafir, walaupun saya nggak lemes, sholat zuhur 2 rakaat. Habis itu saya komat. Habis komat 2 rakaat lagi, sholat asar. Pas waktu asar saya duduk-duduk makan kari kambing. Orang nanya, Pak Haji kok nggak sholat, udah asar? Sudah bos, tadi duluan. Sholat zuhur dengan asar sudah saya gabung, 2 rakaat, selesai. Di korting, waktunya jadi 3 nggak 5 lagi. Sholatnya pun dari 8 rakaat jadi 4. Maghrib 3 rakaat. Saya komat, sholat isya 2 rakaat. Waktu isya saya tinggal makan malam, nggak usah sholat isya. Kenapa? Karena saya makanya musafir ini, banyak orang musafir jahat. Sehingga Nabi mengatakan, alaikum bil jamaah. Kamu kalau pergi jangan sendiri, bawa kawan, nanti kau jahat. Coba bayangkan, makan cukup, badan fit, tidur di hotel. Malam-malam ada yang bel, ting tong. Sekali dibuka perempuan, bajunya robek semua. Kanan kiri nggak ada orang, jahat. Kenapa jahat orang musafir? Makanannya penuh, syahwatnya jadi penuh. Kalau puasa lain pula, udahlah kita lemes, nggak makan, nggak minum, nggak tidur. Yang lemes itu sebetulnya nafsunya, badannya enggak. Jangan kalian katakan saya kalau puasa badan saya lemas, bohong. Justru dengan puasalah kondisi manusia paling prima. Dan itu diakui sejak 1438 tahun yang lalu, perang Badar meletus, sedang Ramadan pertama, kita perang, naik onta, ada yang jalan kaki, naik kuda cuma 2 ekor, sejauh 120 km, panas terik membara. Ramadan itu artinya panas membara. Sampai sana perang, 313 lawan 1000. Kata Nabi, boleh nggak puasa karena ini hari perang. Selesai itu suruh makan semua puasa. Kami lebih memilih mati dalam keadaan puasa daripada mati nggak puasa. Berarti kan kondisi prima orang yang sedang puasa itu. 313 lawan 1000 menang yang 300. Dan sekarang seluruh dokter sedunia mengakui, kapankah manusia posisi tubuhnya paling prima? Seluruh dokter sedunia, mau kafir mau Islam, mengatakan ketika puasa. Buktinya
Kalau orang mau operasi, atau dokter besok bapak operasi jantung pak, ya. Ini tulang rusuk bapak digergaji, jantungnya dibelah, dikeluarin, terus otot kaki diambil untuk menggantikan otot-otot jantungnya, urat jantungnya. Jadi bapak harus operasi besar, tidak sadar diri. Berapa lama dokter? Sekitar 10 sampai 12 jam. Baiklah dokter, saya siap, pasrah, baik. Saya pesan mulai malam ini jam 10 bapak nggak boleh makan lagi. Bapak wajib puasa, karena jam 10 besok pagi bapak dioperasi. 12 jam puasa. Operasi sampai jam 10 malam, 24 jam. Kondisinya prima. Kalaulah kekuatan itu datang dari makan, pasti dokter bilang besok bapak dioperasi, kalau bisa malam ini makan 2 bakul. Jelas? Paham? Sumu tasihhu. Kata Nabi, puasalah kamu akan sehat. Jadi kenapa kita puasa lemas? Nafsu. Dan perubahan dari makan sahur, itu makanan minuman yang kita makan itu dicerna oleh tubuh, dibakar jadi energi, cuma 4 jam. Setelah 4 jam yang kita makan sudah habis. Tubuh masih perlu energi, diambil lemak. Cadangan lemak diambil itu agak lemah sedikit waktu dia ambil pertama saja. Setelah itu oke, nggak ada masalah. Nah, dalam keadaan kita lemas, puasa, kurang makan, kurang minum, kurang tidur, tiba-tiba malamnya kita disuruh tarawih lagi 23 rakaat. Sholatnya nggak dikurangi, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4, subuh nggak dikurangi, nggak boleh. Berhubung saya puasa lemes, maka saya mau jamaah aja maghrib saya dengan isya. Nggak bisa dijamaah, Anda puasa, bukan musafir. Sehingga ketika nafsunya dinolkan, sholatnya tetap 17 rakaat 5 waktu, zikir ditambah, baca Quran ditambah, tarawih ditambah, sedekah ditambah, imannya kandas, nafsunya turun pada titik nol. Dia disebut orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun, itu aja. Makanya Nabi itu puasa 14 jam, makannya pun di stop. Nggak boleh sembarangan makan. Kalau sembarangan makan, pengorbanannya yang 14 jam itu sia-sia, nafsu nggak turun. Orang setengah jam mau bedok aja udah diliatin. Matanya kecil gitu. Begitu bedok maghrib, sap, bubur, kolak, pisang, ini, tuh, kolang kaling, sirup, gado-gado. Ya nafsunya naik lagi. Apa kata Rasulullah? Sunnah makan puasa itu buka puasa dengan rutop, korma mengkal. Saya dulu mikir korma mengkal nggak ada di Indonesia. Sebab dibawa dari Mekah kemari naik kapal laut sampai sini udah kering. Kalau nggak ada rutop, korma kering, tamar. Sekarang subhanallah, memang Nabi itu memang hebat ya. Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi bicara nggak pakai nafsu. Pakai wahyu. In huwa illa wahyu yuha, pakai wahyu. Sekarang di Asia sudah ditanam korma tumbuh. Di Riau sudah buah, di Thailand sudah buah. Di Kampar sudah buah. Di NTT sekarang sedang ditanam, 4 tahun lagi buah. Hebatnya korma yang ditanam di Asia Tenggara tidak bisa jadi tamar, nggak bisa jadi korma kering. Dia hanya bisa jadi rutop. Jadi kata Nabi, makan dengan rutop itu memang bakal banjir rutop di Indonesia ini nanti. Nggak perlu lagi yang dari Mekah sana. Yang dari sini ini nggak bisa jadi korma kering karena kurang panas. Untuk jadi tamar tuh perlu panas 52 sampai 57 derajat Celcius. Dan panasnya harus di pohon. Kalau panasnya dibakar, diangus. Jadi Nabi udah bilang rutop. Karena rutop akan bersebar di seluruh dunia. Kalau nggak ada rutop, tamar, kurma kering. Kalau nggak ada tamar, buah-buahan yang manis. Sawo, yang manis-manis. Melon, semangka. Dari sini saya bisa tahu, ya Allah, sunnahnya makan korma ditulis oleh Imam Ghazali. 1 paling sedikit. Kurang 1, 3. Kurang kenyang 5. Kurang kenyang 5, 7. Kurang kenyang 7, 9. Paling banyak 21. Waduh, saya tahu, saya udah tes makan korma 21, nggak bisa. 7 udah mangap. Tunjuk tangan yang pernah makan korma 21. Nah,
Dari situ kita lihat betapa hebatnya Rasul mengajarkan kepada kita untuk jadi takwa itu. Allah dan Rasulnya memang sama tujuannya itu, ajarannya itu. Kalau kita buka puasa udah 14 jam lapar, kita agak lemes. Yang lemes itu karena gula darah turun aja. Hanya karena gula darah turun. Kalau gitu makan yang manis, korma atau madu, pokoknya nggak dimasak dengan api ya. Lengkeng, apa yang manis. Kalau kita makan manis buah, itu monosakarida, gula tunggal. Dia nggak mengganggu tubuh, dia naik gulanya pelan, tapi pasti. Kalau kita makan kolak, teh manis, itu gulanya gula kompleks, naik darahnya cepat begini, lemes. Kok hebat sekali. Dan kita nggak bisa rakus kalau buka makan korma atau makan semangka. Pernah makan semangka 21 potong coba? Pernah? Nah, makanya sejalan itu. Allah katakan jangan makan, jangan minum, jangan campur dengan istri, itu makanan jasmani, itu pekerjaan binatang, stop. Buka puasanya pun yang tidak dilakukan oleh binatang. Makan korma. Kurasa burung nggak mau makan korma. Nah, begitulah hebatnya agama ini. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang yang bertakwa. Ini habis ya, Ramadan saya nggak ngajar lagi. Habis ya. Jaga diri dari yang merusakkan puasa. Saya ada tuliskan hadis dari kitab Ihya. Supaya saya tutup habis dengan sebuah hadis. Khamsun yumtirna shaim. Ada 5 yang menghancurkan puasa. Maksudnya di sini bukan membuat puasanya jadi batal, walaupun di sini kata-katanya iftar, buka puasa, tapi Imam Ghazali bilang merusak pahala puasa. Ada 5 yang merusakkan pahala orang puasa. Wa yunqidul wudu, dan merusakkan wudu. Wudunya tidak batal tapi rusak kehebatannya. Karena wudu itu hebat, sampai hari kiamat bercahaya muka kita yang kena air wudu ini, tubuh kita akan lebih terang dari matahari. Yang pertama al-kadzibu, berdusta. Malaikat yang jaga kita ini 70. Kalau kita dusta dia lari 1 mil, 1,8 kilo. Menjauhkan diri. Kalau dia jauh, setan akan menerkam kita. Sedang dijaga malaikat 70, kita masih keliru. Masih salah. Apa mana buktinya kita dijaga malaikat 70? Kata Imam Ghazali, ketika kita mau berbuat dosa, berdebar di dada itu, jangan. Yang bilang jangan itu malaikat. Ada yang bilang mainkan aja, kapan lagi? Ya itu setan. Malaikat yang jaga itu 70. Kalau kita dusta sekali, dia lari 1,8 mil, 1,8 kilo, 1 mil. Pastilah setan menguasai kita. Maka jangan dusta. Ada satu kata-kata mutiara manis sekali. Kalau orang pendusta, jangan kau katakan kepadanya kenapa. Karena dia akan buat dusta yang baru untuk menjawab pertanyaan. Kalau orang pendusta, jangan kau tanya kenapa. Dia akan buat dusta baru untuk menjawab pertanyaan. Ibu, kalau suami ibu pulang jam 2 malam, jam 1 malam, tak usah tanya dari mana. Dia nanti bohong. Iktikaf bu, katanya. Padahal dia main catur. Sudahlah, kalau orang pembohong, udah tahunya kita dia pembohong, nggak usah ditanya. Diam aja. Pak, kenapa KPU tidak menjalankan pemeriksaan kepada yang mati? Oh, dia pasti bohong lagi. Yang tanya, udah bawa mati aja lah dosamu itu. Yang kedua, wal ghibah, menceritakan aib orang. Yang boleh diceritakan aib itu aib ulama yang bikin sesat orang. Itu boleh dibahas. Yang kedua, penguasa yang menipu rakyatnya, itu boleh dibahas. Kalau enggak Fir'aun enggak dibahas di Quran. Betul enggak? Enggak dibahas Namrud di Quran kalau enggak boleh itu. Kalau itu ghibah yang haram. Mungkin bapak-bapak nanya, kenapa kalau kita dusta atau kita ghibah atau namimah, adu domba, wan nazru bisyahwat, melihat dengan syahwat, wal yaminul fajirah, dan bersumpah palsu, termasuk melihat wanita dengan syahwat atau wanita lihat laki-laki dengan syahwat, itu merusakkan wudu dan merusakkan sholat. Wudu ini saya kasih satu hadis
Athar kejadian pada zaman Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman khalifah sedang duduk di masjid. Penghafal hadis nomor 2 paling banyak, Abdul Anas bin Malik, pembantu rumah tangga Rasul, datang ke masjid. Di tengah jalan dia jumpa perempuan. Matanya bertemu dengan mata perempuan itu, berdebar jantungnya. Der. Sayyidina Anas belum kawin. Padahal wanita itu pasti bercadar kan, orang Madinah. Mata dengan mata, der, jantungnya berdebar. Cantik sekali mata perempuan itu. Kemudian sampai di masjid, Sayyidina Anas bin Malik sholat 2 rakaat, sholat tahiyatul masjid. Setelah sholat menghadap Sayyidina Utsman. Maka Sayyidina Utsman nanya, sudah sholat? Dan masuk masjid sudah sholat? Sudah. Bagaimana kau sholat? Di matamu kulihat ada bekas zina. Wuduk lagi kau. Kupukul kau nanti. Begitulah kalau orang satu kelas itu, satu kelas. Sama-sama radhiyallahu anhum. Kalau kamu begitu sama cebong, ditangkaplah kamu. Dibilanglah kamu radikal macam-macam. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu memperbaiki wudu. Ini hadis benar, jangan bilang main-main. Setelah berwudu, Anas bin Malik sholat lagi 2 rakaat. Baru duduk menghadap Sayyidina Utsman. Apa kata Sayyidina Utsman? Sekarang baru bersih kulihat matamu. Gemetar Sayyidina Anas bin Malik. Dia bilang, apakah ada wahyu turun setelah Rasulullah wafat? Kata Sayyidina Utsman, tidak. Kenapa bisa tahu kalau mata saya tadi nabrak mata orang? Saya lihat orang sehingga syahwat saya bergetar. Kok tahu? Kok bisa lihat tanda bekas zina di mata saya? Kan zina mata melihat, zina mulut bicara, zina tangan memegang, diselesaikan dengan kemaluan. Itu zina betul-betul. Kok bisa tahu kau di mataku bekas zina? Itulah ilham yang diletakkan Allah di hati hamba-hambanya yang mukmin. Nah, kalau kita memang latihan betul-betul jaga diri sampai pada tahap mutmainnah, kita bisa tahu kok ini bohong, oh ini jujur, ini tukang selingkuh, tahu kita, nampak. Maaf Pak, saya nunjuk bukan begitu. Maaf. Tahu, nampak. Jadi begitu. Jadi hadis ini benar, dibuktikan oleh Sayyidina Utsman dan Sayyidina Anas bin. Jangan kita bilang, belum tentu Anas bin Malik dengan Sayyidina Utsman betul. Allah bilang mereka radhiyallahu anhum, kau masih meragukannya? Hah? Allah bilang mereka itu radhiyallahu anhum, Allah ridha pada mereka, kamu masih meragukannya. Terus kamu percaya sama siapa? Kalau nggak percaya sama sahabat. Saya ulangi, yang merusakkan itu bohong, dusta, ghibah, ceritain aib orang kecuali yang halal. Wan namimah, mengadu domba. Dia adu domba orang sama orang untuk kepentingannya. Wan nadhru bisyahwah, melihat lawan jenis sehingga terangsang nafsunya. Kemudian yaminul fajirah, saksi palsu. Udah jelas curang, dia bilang enggak ada curang. Demi Allah nggak ada niat curang. Niat curang nggak ada, perbuatan curang ada, niatnya nggak ada. Saudara, sebentar lagi mati, sebentar lagi akan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau ada kita dicurangi wajib kita melawan? Wajib melawan kecurangan itu wajib hukumnya. Nabi dicurangi perang, yang main-main. Kalau Nabi dimaki-maki, Nabi sabar. Nabi dihina, Nabi sabar. Nabi dilempari, sabar. Dipukul, Nabi sabar. Tapi ketika terjadi kecurangan, Nabi marah. Bani Quraidah, saya ambil Bani Qainuqa, Yahudi yang tinggal di Madinah. Bani Qainuqa itu curang. Janjinya kalau Madinah diserbu, mereka akan membantu melawan musuh bersama-sama. Traktat Madinah, tanda tangan. Tiba-tiba ketika kita diserbu oleh seluruh sekutu Quraisy pada perang Khandaq, itu Bani Qainuqa malah berpihak kepada Quraisy. Kemudian terjadi pembunuhan. Ada satu orang anak gadis perempuan Quraisy, perempuan Islam belanja di pasar Yahudi Qainuqa.
Nah, ini ceritanya. Belanja di pasar Yahudi Qainuqa. Tiba-tiba tiba-tiba perempuan mukminah ini jongkok milih-milih buah. Ujung bajunya itu yang paling ujung diangkat ke kerudungnya, dijahit pakai duri korma. Dia nggak sadar nih perempuan ini. Ujung bajunya bawah taruh di kepala, diikat dengan duri kurma. Begitu perempuan ini berdiri, kan bajunya lengket ke atas, kan terbuka auratnya. Wanita ini menjerit panik kan, kok terbuka baju, butuh panik. Kok tawa semua pedagang-pedagang Yahudi di pasar Qainuqa itu. Satu orang pemuda muslim ada di situ, diterkem ini. Yang masang duri ini diterkem, dicekek sampai mati. Melet lidahnya, mati. Maka orang Yahudi di situ rame-rame membunuh anak muda ini. Nabi sampai cerita ini kepada Nabi, pengkhianat kata Nabi. Kirim pasukan, kirim. Datang si munafik Madinah, Abdullah bin Ubay. Dia bilang, jangan tuh Qainuqa itu kan sekutu saya. Belum kamu datang sini juga udah jadi sekutu saya. Jangan digini, jangan diserang, udah macam-macam lah. Akhirnya Nabi tidak jadi serang. Nabi bilang, usir. Jangan datang lagi ke Madinah sampai hari kiamat. Diusir. Begitu Nabi.